Apakah kamu merasa gitu-gitu aja? Apakah pekerjaan yang sekarang tidak memberikanmu gairah? Apakah suasana kerja tidak lagi membuatmu merasa nyaman? Jika jawabannya adalah iya, maka ini merupakan hal yang wajar. Kita yang sekarang bukanlah kita yang sama kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan sebagainya. Alhasil, apa yang membuat kita bersemangat di masa lalu mungkin saja tidak lagi sekarang. Jadi ada kalanya keluar dari tempat kerja yang sekarang merupakan pilihan yang paling logis. Tapi tentunya keputusan ini tidak boleh diambil secara gegabah. Apalagi keputusan ini diambil setelah berdebat dengan atasan. Kamu perlu memikirkan hal ini dengan matang sebelum akhirnya surat pengunduran diri diberikan kepada atasan dan juga HRD. Jangan sampai setelah keluar kamu malah menyesal. Selain itu, jika kamu memikirkan masa depan karir dengan lebih serius, kamu jadi lebih paham apa yang kamu cari. Tempat kerja seperti apa yang kamu inginkan. Atasan seperti apa yang kira-kira cocok dengan gaya kerjamu. Tentu saja semua ini tidak memastikan 100% sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi setidaknya cukup mewakili kebutuhan yang kamu inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kapan waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Memutuskan untuk keluar dari pekerjaan yang sekarang memang tidak mudah. Bagi sebagian orang, ini merupakan sebuah keputusan yang besar. Apalagi jika kamu sudah bekerja di perusahaan itu dalam kurun waktu yang cukup lama. Teman-teman yang solid, atasan yang cocok, dan sebagainya. Tapi, kadang keluar dari pekerjaan yang sekarang tidak bisa dihindari. Mungkin kamu ingin mencoba hal baru, atau tempat kerjamu yang sekarang tidak sesuai dengan harapan. Di tahap awal, apabila memungkinkan, cobalah bicarakan hal ini dengan atasan. Apakah misalnya kamu ingin pindah departemen, atau ingin nambah anggota tim, dan sebagainya. Tapi, apabila ternyata tidak berhasil, keluar mungkin bisa jadi pilihan. Apa tandanya jika kamu siap untuk peluang yang baru? Pertama, kamu ingin ruang untuk bertumbuh. Coba lihat lagi, apakah pekerjaan yang kamu lakukan setiap hari terasa monoton? Atlet terbaik seringkali melakukan diversifikasi latihan fisik atau mengubah rutinitas harian. Hal ini penting karena segala sesuatu yang kita lakukan secara konsisten, lama-kelamaan tidak membuat kita bertumbuh. Jadi, jika ini yang kamu rasakan, coba lihat dulu, ada nggak sih hal baru yang bisa kamu pelajari di tempat kerjamu sekarang? Apakah ada perubahan yang bisa kamu lakukan? Jika tidak ada, maka mungkin saja mencari pekerjaan di tempat lain menjadi pilihan yang bisa kamu jajaki. Kedua, tempat kerjamu mulai terasa tidak nyaman. Jika bicara soal suasana kerja, tentu saja budaya atau kebijakan perusahaan itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah lingkaran terdekatmu. Entah itu atasan langsung, rekan kerja, tim, atau bahkan atasan kamu. Lingkaran terdekat inilah yang menentukan apakah hidupmu akan lebih mudah atau lebih sulit di perusahaan yang sekarang. Perlu dipahami kalau apa yang kamu rasakan bisa saja jauh berbeda dengan apa yang orang lain rasakan. Misalnya, sebuah perusahaan dianggap sebagai tempat kerja yang buruk, tapi di sisi lain ada juga orang yang bekerja hingga puluhan tahun di perusahaan tersebut. Alasannya bisa bermacam-macam, tapi faktor paling utama menurut saya adalah bagaimana hubungan dia dengan lingkaran terdekatnya. Ketiga, kamu sering merasa stres, burnout, atau lelah. Coba perhatikan setiap kali kamu pulang, apa yang kamu rasakan. Mungkin kamu suka dengan tempat kerjamu sekarang, atasannya cocok, rekan kerjanya asik, tapi di sisi lain kerjaannya banyak banget. Kamu sering pulang lembur dan menghabiskan akhir pekan hanya untuk bekerja. Di sisi lain, kelelahan ini membuat mood kamu jadi buruk. Kamu jadi mudah marah. Jika hal ini terjadi pada kamu, maka mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk menyampaikan hal ini ke atasan untuk mengurangi beban kerjamu. Atau jika tidak memungkinkan, ya mungkin saja kamu bisa mencoba untuk mencari peluang lain di luar. Jika kamu akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, maka penting untuk tahu kapan harus keluar. Kapan sih waktu yang tepat untuk mengundurkan diri? Pertama, ketika kamu tenang.
Salah satu pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk mengundurkan diri adalah pastikan kamu dalam keadaan tenang ketika kamu membuat sebuah keputusan atau ketika kamu memberikan surat pemberitahuan resign. Jika kamu sedang marah, berada dalam posisi yang sulit, atau deadline yang padat, mungkin saja kamu tidak mengambil keputusan terbaik. Ketika muncul sesuatu yang mengganggu, otak kita cenderung masuk dalam mode melawan atau kabur. Ini merupakan respon otomatis otak dan menutupi semua kerasional pikir yang kita miliki. Dalam kondisi tersebut, kamu mungkin saja tidak berpikir dengan benar dan mungkin menyesali keputusan yang sudah kamu ambil. Tentu saja, apabila tempat kerjamu sekarang toksik, atasan kamu tidak support karir, dan sebagainya, tidak masalah apabila kamu memutuskan untuk resign. Asalkan keputusan itu kamu ambil ketika kamu lebih tenang. Ambil nafas panjang, coba diskusi dengan orang terdekatmu, dan jika sudah, coba tunggu untuk buat keputusan hingga besok. Pergi tidur dan baru putuskan besok pagi. Ini merupakan cara kamu mengembalikan ketenangan diri sebelum memutuskan sebuah hal yang besar. Kedua, waktu yang tepat. Mungkin banyak yang penasaran, kapan sih waktu yang tepat untuk mengundurkan diri? Secara umum, lowongan mungkin banyak muncul di awal tahun seperti sekarang atau setelah Lebaran. Hal ini bisa dimaklumi. Kadang orang butuh awal yang baru di tahun yang baru, atau mereka menunggu THR atau bonus sebelum memutuskan untuk mengundurkan diri. Ketiga, ketika kamu siap secara personal. Mungkin pertanyaan paling umum setelah kamu mengajukan resign adalah mau pindah kemana, atau abis ini mau ngapain. Pertanyaan what's next penting juga untuk ditanyakan ke dalam diri sebelum membuat keputusan. Idealnya, apabila kamu memang ingin berkarir, maka punya pekerjaan baru sebelum memutuskan untuk resign adalah hal yang tepat agar karirmu tidak terganggu. Begitu juga dengan pendapatan bulananmu. Perhatikan juga kapan kamu harus mengajukan pemberitahuan. Setiap perusahaan biasanya punya masa pemberitahuan berbeda-beda. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, dan sebagainya. Tapi, jika kamu tidak punya pekerjaan baru setelah resign, maka pastikan kamu punya tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada akhirnya, keputusan untuk kapan harus mengundurkan diri merupakan sebuah keputusan yang sangat personal. Banyak pertimbangan di dalamnya, entah itu kepuasan diri, perkembangan karir, keseimbangan hidup, atau bahkan kebahagiaan secara umum. Penting untuk mempercayai instingmu, mengevaluasi tujuan profesionalmu, dan menyadari tanda yang membuatmu tidak puas sebelum kamu membuat keputusan yang besar. Ingat, keluar dari pekerjaanmu yang sekarang bisa jadi merupakan lompatan yang berani terhadap peluang yang baru. Oleh karena itu, pastikan semua telah dipikirkan dengan matang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.